datang di pelajaran PLH kelas 9. Oke, kalau di bab 1 kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam atau tanda-tanda dari bencana alam. Nah, kita bahas kemarin mengenai gempa ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya penanggulangan bencana alam. Itu apa saja sih penanggulangannya atau upayanya? Maka dari itu kita akan bahas sama-sama. Kalian tonton sama-sama video berikut ini dan amati, kemudian catat di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan ditonton. Baik, kemarin kita sudah bahas mengenai beberapa penjelasan gempa. Nah, untuk kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang terdiri atas dua kata, yaitu tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Nah, jadi tsunami adalah gelombang pelabuhan. Dalam arti lebih luasnya, gelombang tsunami adalah suatu rangkaian gelombang atau ombak yang dihasilkan dari perpindahan volume air yang cepat akibat gangguan pada volume air tersebut. Nah, jadi tsunami itu dapat terjadi karena letusan gunung api, kemudian menimbulkan gempa, baik itu gempa tektonik ataupun vulkanik, longsor ataupun meteor yang menabrak bumi. Tapi sebagian besar kejadian-kejadian bencana alam tsunami itu terjadi dikarenakan gempa yang kuat dari dasar laut. Nah, para peneliti atau para ilmuwan mengembangkan sebuah alat untuk mengetahui terjadinya tsunami. Yang digunakan itu adalah alat yang berteknologi tinggi yang dinamakan dengan tsunami buoy atau disebut dengan sistem peringatan dini gelombang tsunami yang bertugas untuk mengetahui terjadinya tsunami tersebut. Nah, yang ada di gambar itu adalah tsunami buoy yang biasanya diletakkan di pertengahan atau di tengah-tengah laut. Kemudian, berdasarkan peristiwa tsunami yang pernah terjadi, maka tsunami itu akan terjadi jika yang pertama, gempa bumi berpusat di tengah laut dan berupa gempa dangkal, yaitu sekitar 0 sampai 30 km. Yang kedua, gempa bumi berkekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Nah, kalau udah besarnya sebesar 6,5 skala Richter, maka itu kemungkinan terjadi tsunami. Kemudian yang ketiga, gempa bumi dengan pola sesar naik ataupun sesar turun. Nah, sesar itu adalah retakan yang mempunyai pergerakan searah dengan arah retakan itu tersendiri. Nah, arah retakannya yaitu arah retakan bisa naik ataupun bisa turun. Lempengan-lempengan buminya yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sejarah-sejarah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di mana aja. Yang pertama adalah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 1883. Nah, pada tahun tersebut, letusan Gunung Krakatau menimbulkan tsunami dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Kemudian yang kedua, pada tanggal 25 sampai 26 Desember 2004. Nah, gempa besar dengan kekuatan 9,0 skala Richter mengguncang Aceh dan juga Sumatera Utara yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami dan menelan korban jiwa lebih dari 250.000 jiwa di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Asia Afrika. Dengan ketinggian tsunami-nya itu sekitar 35 meter. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006. Nah, pada tahun tersebut, gempa yang menimbulkan tsunami terjadi di selatan Pulau Jawa dengan ketinggian maksimum 21 meter. Gempa tersebut ditemukan di Pulau Nusa Kambangan dan memakan korban jiwa lebih dari 500 orang.
Kemudian yang keempat, pada tanggal 12 September 2007 yang terjadi di Kota Bengkulu dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Nah, gempa ini memakan korban jiwa 3 orang dengan ketinggian tsunami 3 sampai 4 meter. Berikut wilayah-wilayah yang rentan terkena tsunami. Nah, wilayah yang rentan dengan bencana tsunami ini adalah daerah pantai-pantai yang berhadapan dengan daerah sesar, daerah retakan tadi ya, yang searah dengan arah retakan. Kemudian palung tektonik atau gunung api laut. Nah, daerah sesar tadi adalah daerah pertemuan dua lempeng sebagai jalur pegunungan cincin api Pasifik. Nah, di Indonesia, berdasarkan catatan Badan Geologi, wilayah Maluku Selatan merupakan wilayah yang terbanyak terkena tsunami, yakni sebanyak 19 kali. Nah, sementara yang paling sedikit terjadi tsunami yaitu Sangatta. Sangatta itu terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang hanya terkena sekali gelombang tsunami, yaitu pada tahun 1921. Berikut adalah upaya penanggulangan tsunami. Nah, yang pertama, apabila terdengar gemuruh dahsyat yang berasal dari laut, segeralah berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Kemudian, beritahu warga sekitar guna mencari tempat yang aman juga. Kemudian yang kedua, apabila sudah tidak sempat berlari ke tempat yang lebih tinggi seperti bukit, gunung, dan sebagainya, carilah rumah yang bertingkat, yang tinggi agar tidak terseret ombak tsunami. Kemudian yang ketiga, apabila dari keduanya sudah tidak memungkinkan, naiklah ke atas pohon yang cukup tinggi dan kokoh seperti pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya. Yang keempat, jangan turun dari tempat tinggi sebelum ada pengumuman bahwa situasi telah aman dari otoritas setempat seperti BMKG dan lainnya. Kemudian yang kelima, tolonglah korban lain yang luka-luka terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Dan terakhir, apabila ada anggota keluarga yang hilang, maka carilah di posko penanggulangan bencana alam. Nah, itulah tadi upaya-upaya dari penanggulangan tsunami jika adanya atau terjadinya tsunami di sekitar kalian. Nah, ini perlu kalian catat baik-baik dan perlu kalian ingat tanda-tanda dari bencana alam tsunami. Yang pertama, biasanya diawali dengan terjadinya gempa bumi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari tepi pantai. Kemudian yang ketiga, air laut menjadi surut dengan cepat menyebabkan banyak ikan tergelapar di pantai. Nah, biasanya kalau mau ada tsunami, maka terjadi gempa, kemudian hewan-hewan berlarian. Burung-burung juga berterbangan dari satu arah ke tempat yang lain. Nah, jika sudah ada tanda-tanda seperti yang tadi Ibu jelaskan, maka kalian harus segera evakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang lebih aman. Kemudian, bagaimana sih kita bisa tahu info atau dapat info dari mana? Nah, ini adalah upaya penyampaian informasi. Yang pertama, yaitu melalui informasi dari berita yang disampaikan. Biasanya ada di TV ataupun media-media informasi lain. Kemudian yang kedua, melalui pengumuman desa. Yang ketiga, pada saat adanya bencana, banyak media massa yang menyiarkan bencana di media elektronik ataupun media cetak. Dan terakhir, melalui warga-warga setempat. Jadi, jika sudah ada penyampaian informasi baik itu dari warga ataupun kalian mendapat informasi yang sudah akurat, maka kalian harus segera memberitahukan pada yang lainnya agar yang lain juga bisa mengevakuasi dirinya masing-masing. Nah, setelah ini Ibu akan bagikan video-video mengenai video tsunami dan bagaimana terjadinya tsunami tersebut. Silahkan diperhatikan baik-baik.
tadi video mengenai tsunami, terjadinya tsunami. Nah, maka untuk pertemuan hari ini ada tugas, yaitu kalian ditugaskan untuk membuat clipping mengenai kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya bencana alam tsunami. Kalian tentu udah paham lah ya bagaimana membuat clipping. Nah, kalian buatnya di kertas HVS, baik itu A4 ataupun F4, silakan bebas. Nah, jadi nanti foto-foto tsunami-nya kalian tempelkan, kemudian kumpulkan di kertas HVS tersebut. Nah, foto-fotonya silahkan kalian searching dari internet mengenai berita-berita terjadinya tsunami yang ada di Indonesia. Sebanyak mungkin ya, silahkan. Kemudian di fotonya kalian berikan penjelasan. Penjelasannya berupa keterangan daerahnya itu di mana, tanggal terjadinya kapan, kemudian menelan korban jiwa berapa banyak, dan lain-lain hal sebagainya. Kemudian dikumpulkan pada saat pengumpulan tabel mutabaah. Jadi kalian bawa nanti ke sekolah pada saat pengumpulan tabel mutabaah. Oke, itu tadi pembahasan mengenai upaya-upaya penanggulangan bencana alam. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa waspada dan kita bisa tahu apa saja upaya penanggulangan bencana alam jika terjadi suatu saat nanti bencana alam misalkan. Nah, jadi kita bisa tahu apa saja upaya penanggulangannya. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Kemudian silahkan kalian absen juga ya, jangan lupa. Kalau gitu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.